Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 semester ganjil. Hari ini kita akan membahas logika dan algoritma komputer. Sebagaimana kita ketahui, kita diciptakan sebagai manusia yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita dibekali suatu akal pikiran yang sehat, sehingga kita bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Di samping itu, kita juga dibekali oleh satu daya pikir nalar yang sangat relevan. Antara lain, kita misalnya akan menganalisa sebuah masalah-masalah yang bersifat ilmiah maupun umum, maka kita perlu mengetahui bagaimana sikap logika kita di dalam pelajaran hari ini. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini dari saya. Baiklah anak-anakku sekalian, mohon maaf, baiklah anak pelajar Sekapsa sekalian yang saya cintai, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, materi kita adalah logika dan algoritma komputer. Mengapa kita perlu belajar algoritma dan logika? Yang pertama, memahami konsep dasar algoritma dan logika pemrograman komputer. Di mana kalian dalam belajar ilmu komputer, logika dan algoritma sangatlah diperlukan, dikarenakan untuk bisa menguji bahwa program-program yang akan kalian ciptakan nanti atau yang akan kalian rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, menjelaskan masalah tentang konsep logika dan algoritma menggunakan flowchart dengan tepat. Sebagaimana kita jelaskan di awal, kalau kita menganalisa sebuah konsep masalah, maka kita diberi hak atau diberi tugas untuk tidak langsung memberikan suatu simpulan. Maka kita harus melakukan penalaran dulu, kemudian mencari penyelesaian dengan baik, sehingga apa yang jadi masalah bisa kita pikirkan dengan akal sehat, dan juga kita bisa menyimpulkan dengan baik secara ilmiah. Contohnya, di dalam sebuah masalah, misalnya kalian diminta untuk membuat suatu konsep. Satu misal, bagaimana kalian diminta untuk memindahkan atau menukar sebuah isi gelas menjadikan isinya berbeda, maka kalian harus bisa merencanakan dengan baik. Itulah fungsi daripada logika dan algoritma. Kemudian yang ketiga, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti diajarkan untuk bisa merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma sederhana dengan cermat, di mana kalian akan diberi suatu gambaran bagaimana penyelesaian dengan baik masalah-masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan kalian, sehingga kalian bisa menciptakan suatu urutan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Materi pokok, kita nanti akan belajar pengertian logika dan algoritma. Kemudian yang kedua, jenis-jenis logika dan memilih algoritma. Dan di sini sangat penting, di mana kamu tidak boleh sembarangan di dalam menentukan apa itu algoritmanya suatu konsep atau masalah yang kalian jumpai. Dan yang ketiga, kita belajar ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar algoritma. Kemudian kalau nanti waktunya masih cukup, kita akan melanjut ke masalah flowchart, yaitu bagan alir, di mana konsep yang kalian tentukan harus tertata dan tersusun secara struktural.
Kita masuk pada bahasan logika dan algoritma komputer. Saya mohon pada pelajar sekapsa, siapkan buku, mana-mana yang sekiranya kalian anggap penting silahkan dicatat. Pengertian logika dan algoritma. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita adalah makhluk paling mulia, sebab dianugerahi berbagai kelebihan, antara lain oleh Tuhan kita dibekali dengan sebuah akal pikiran yang sehat, di mana kita bisa membedakan mana-mana sesuatu yang baik dan mana-mana yang tidak baik. Hal berpikir merupakan kerja secara logis. Berpikir logis artinya kita berpikir dengan benar dan masuk akal, tidak sembarangan di dalam menentukan atau menganalisa sebuah permasalahan atau sebuah problem yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui, logika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos, yaitu logos, yang artinya ilmu. Sehingga diartikan bahwa logika adalah ilmu cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu yang benar-benar masuk akal dan diutarakan dengan sebuah bahasa. Nah, di dalam komputer nanti kita akan mengenal bahasa pemrograman komputer. Nah, ini juga akan kita bahas selanjutnya. Logika identik dengan penalaran yang masuk akal. Artinya di dalam kita memberikan suatu pemikiran, kita harus memberikan suatu pengetahuan langsung yang didasarkan pada pernyataan yang langsung kita hadapi. Pemikiran itu mungkin benar dan mungkin tidak benar. Jadi kita juga akan dipengaruhi oleh situasi. Jadi jelasnya logika di dalam hal ini tidak akan dibahas secara rinci. Silahkan kalian juga bisa mencari referensi tentang pengertian logika dan algoritma pada YouTube atau mungkin di Google, atau mungkin kalian bisa menerapkan literasi kalian dengan membaca referensi buku di perpustakaan. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal juga, manfaat-manfaat yang didapat bila kita mempelajari logika. Yang jelas saya simpulkan menjadi 4. Yang pertama, kita menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Jadi tidak ngawur di dalam berpikir atau menganalisa sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir kita lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Jadi ini yang akhirnya kita bisa membedakan mana-mana, contohnya adalah berita benar dan berita hoax. Itu karena kita memakai kecerdasan di dalam berpikir. Penalaran dapat kita simpulkan menjadi 2, yaitu 1 pola nalar deduktif dan 2 pola nalar induktif. Yang dimaksud pola nalar deduktif itu adalah penarikan simpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke yang khusus. Satu contoh, berarti kan umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini hal yang umum. Khususnya, misalnya salah satu siswa kita bernama Sadi. Sadi adalah siswa SMK. Maka kesimpulan di dalam penalaran deduktif akan disimpulkan Sadi harus disiplin dan bertanggung jawab. Dikarenakan apa? Sandi adalah seorang siswa SMK. Nah, itu
pola nalar deduktif. Sedangkan pola nalar induktif, kita contohkan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Satu contoh, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Salah satu siswa lagi yang yaitu Sandi tadi, Sandi juga rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Nah, ini dari khusus menjadi umum. Di bab selanjutnya kita menginjak pengertian tentang algoritma. Sebenarnya kita ketahui algoritma berasal dari diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berasal dari Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Kata al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritma. Kemudian lambat laun dibaca oleh orang Indonesia menjadi algoritma. Jadi algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalian bila menganalisa sebuah masalah kemudian menentukan penyelesaiannya dengan urutan-urutan yang sangat logis sesuai dengan penalaran logika tadi, maka hal tersebut bisa kita sebut dengan tindakan beralgoritma. Jadi pengertian algoritma sangatlah lekat dengan kata logika, karena kemampuan kita sebagai manusia adalah berpikir secara akal sehat tentang suatu permasalahan yang harus menghasilkan suatu kebenaran dan dibuktikan serta dapat diterima akal. Jadi logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Di seorang yang mampu berlogika, dengan lebih sering orang tersebut sebagai pribadi yang cerdas. Jadi umumnya seperti itu dikatakan bahwa orang yang mampu berlogika, memberikan ulasan-ulasan dengan yang sebenar-benarnya berdasarkan kemampuan penalaran, maka orang tersebut secara tidak langsung akan dikatakan dia itu sebagai seorang yang cerdas. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari logika dan algoritma, berikut saya contohkan sebuah permasalahan. Bagaimana kita bisa menukar isi gelas A ke dalam gelas B. Satu misal, gelas A berisi teh, sedangkan gelas B berisi kopi. Kalau kita tukar balik, bisa enggak kira-kira? Nah, bagaimana pelajar Skapsa? Sejenak kita berpikir, kira-kira bisa enggak? Jawabannya adalah bisa. Dengan jalan penalaran, di mana gelas pertukaran gelas tersebut kita bisa membuat sebuah ilustrasi sebagai berikut. Nah, untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka kita memerlukan gelas pembantu, yaitu gelas C, kita namakan gelas C misalnya. Kemudian kita membuat urut-urutannya di dalam algoritma sebagai berikut. 1. Siapkan gelas cadangan C. Kemudian yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Tentu saja gelas A menjadi kosong. Kemudian urutan yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Gelas B menjadi kosong. Urutan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, hasilnya adalah gelas A dan gelas B telah bertukar isi. Nah, ilustrasi perbedaan dapat kalian lihat pada gambar di samping. Itu ada gelas
A saya beri tanda panah untuk dituangkan ke C, kemudian B ada gambar panah untuk dituangkan isinya ke gelas A, kemudian gelas C dituangkan ke gelas B. Contoh lain, penggunaan logika dan algoritma. Ada sebuah permasalahan di mana kalian diminta untuk membuat algoritma di dalam menghitung sebuah luas lingkaran. Maka apa yang akan menjadi penalaran kalian? Tentunya hal ini kalian akan menggambar dulu sebuah lingkaran, kemudian tentukan jari-jarinya berapa, kemudian kita masukkan rumusnya, setelah itu baru kita hitung. Ya kan seperti itu. Nah, teknik-teknik pengurutan pemecahan masalah tadi adalah teknik beralgoritma. Nah, penentuan algoritma di dalam menghitung luas lingkaran akan saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan nilai jari-jari atau R lingkaran tersebut. Kemudian kita menentukan nilai Pi-nya 22/7. 3. Menghitung luas lingkaran dengan cara mengalikan nilai jari-jari dengan jari-jari lalu dikalikan dengan 22/7. Maka luas lingkaran ditemukan. Kemudian hasil akhir adalah selesai. Nah, ini sudah kalian pelajari di dalam pelajaran matematika, di dalam menghitung sebuah luas, baik itu lingkaran, faktor segi panjang, mungkin segitiga, mungkin. Di saat kita menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit. Jadi saya harapkan kalian di dalam menentukan sebuah masalah berpikirlah secara gamblang, logis, karena belum tentu hal tersebut akan menjadi ruwet atau rumit untuk kalian, seolah-olah tidak ada penyelesaian. Oleh karenanya, pesan saya di dalam menyelesaikan sebuah masalah, berpikirlah secara sistematis sampai menemukan hasil yang kalian harapkan. Nah, jenis logika dan cara memilih algoritma. Mengenal ciri dan fungsi logika. Ciri-ciri logika saya simpulkan menjadi dua, yaitu yang pertama adanya sebuah pola berpikir yang luas dan logis, atau biasa disebut dengan penalaran. Karena memang penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Kemudian yang kedua, bersifat analitik dari proses berpikir. Analis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Jadi tadi, bila kalian mendapat diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, maka kalian harus menentukan cara-cara yang lebih mudah. Kalau berpikir, bagaimana menentukan jawaban yang lebih mudah. Fungsi logika yang saya simpulkan ada sekitar 5 dari bahasan di atas. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara cermat dan lebih objektif. Kemudian untuk mempertajam cara berpikir. Nah, ini sangat penting sekali supaya kita nanti lebih mandiri di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, karena selalu menggunakan akal pikiran. Kemudian yang ketiga, membantu menghindari kesalahan atau kekeliruan terhadap suatu pernyataan. Jadi kita nanti di dalam berpikir menggunakan pikiran yang sangat logis, maka kita bisa membedakan mana-mana contohnya tadi berita yang hoax, mana-mana berita yang masuk akal. Kemudian yang keempat, untuk melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Jadi tidak asal simpulan, jadi kamu harus melakukan analisis dulu supaya betul-betul tahu sebab musabab suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang terakhir,
untuk membantu berpikir secara kritis dan tepat. Nah, ini jenis-jenis logika. Secara umum logika itu dibagi menjadi dua, yaitu logika alamiah, itu logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, lurus, sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar. Seperti keinginan-keinginan, emosi-emosi kita, atau nafsu yang lebih subjektif. Logika alamiah sudah ada sejak kita dilahirkan. Nah, ini bersifat murni. Itulah logika alamiah. Sedangkan logika ilmiah, yaitu kita dapatkan bila mana kita mendapat bimbingan secara sistematis, jadi dengan sekolah, bimbingan dari orang tua, bimbingan dari masyarakat, bimbingan dari bapak ibu guru, mungkin bimbingan dari para dosen-dosen kita diajari bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan secara sistematis, sehingga masalah tersebut dapat terukur dan dapat kita pertanggungjawabkan. Di logika ilmiah, inilah yang berguna untuk menghindari kesalahan di dalam pemikiran terhadap sesuatu, sehingga dalam kita menyimak sebuah masalah, kesalahan dapat kita kurangi. Memilih algoritma, di dalam memilih algoritma, perhatikan rambu-rambu algoritmanya. Yang pertama, pertimbangkan di dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan teori algoritma. Jadi kalian harus betul-betul memahami masalah apa yang kamu hadapi, masalah apa yang akan kamu selesaikan. Setelah itu, buatlah analisa dengan menggunakan logika kita, kemudian tentukan algoritma apa yang perlu kita terapkan, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan benar. Pertimbangkan dulu. Kemudian yang kedua, perhatikan. Kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai dari algoritma tersebut. Karena apa? Algoritma tersebut hasilnya bisa bernilai ganda. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sekecil apapun, maka kalian harus betul-betul melakukan pendekatan yang benar. Pendekatan yang tepat. Nah, sehingga algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Jadi nilainya tidak boleh berbeda terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, tentang efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Nah, ini saya sampaikan bagaimana kita mempelajari algoritma dengan tujuan adalah agar dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibanding penyelesaian yang diselesaikan dengan asal-asalan, tanpa perencanaan sama sekali. Tadi saya sedikit menyinggung, tidak semua penyelesaian suatu masalah dapat kita selesaikan dengan menggunakan algoritma. Nah, menurut Donald Erdmann, algoritma mempunyai 5 ciri penting, yaitu ada finiteness, keterbatasan, di mana algoritma harus berakhir dan setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Memang harus ada tujuan akhirnya. Efisiensi tadi hukumnya ya, efisiensi. Jadi finiteness, keterbatasan itu diperlukan.
Kemudian yang kedua, ciri-ciri algoritma itu harus ada definiteness, kepastian. Kalau tidak ada kepastian kebenaran langkah, berarti hal tersebut tidak boleh didefinisikan sebagai sebuah algoritma. Dan tidak berarti ganda. Harus ada langkah yang baik di dalam menuju proses langkah yang baik menuju hasil. Kemudian ini yang perlu kalian catat adalah 5 ciri tersebut. Yang ketiga harus ada masukan, input. Kita membuat sebuah algoritma harus ada masukan dulu. Memiliki nilai 0 karena memang belum diapa-apakan, masih dalam proses kejadian awal, kemudian baru kita bisa memasukkan data. Dan yang keempat, output harus ada keluaran. Algoritma harus mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Bisa 2 keluaran, yang penting nilainya harus berdekatan. Kemudian efektivitasnya, algoritma harus efektif, tidak boleh bertele-tele. Karena apa? Kalau kita menyelesaikan algoritma dengan bertele-tele, maka akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, ini akan memakan memori, sehingga akan melambat kerja komputer kita. Nah, selanjutnya sekalian lihat di sebelah kanan ada sifat algoritma. Yang pertama, dalam kita menentukan algoritma tidak boleh ada simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Karena apa? Algoritma bisa diterapkan di semua bahasa pemrograman. Misalnya simbol yang tidak boleh kita masukkan itu akan menghambat, karena bahasa-bahasa program tertentu tidak mengenal simbol tersebut. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ada Visual Basic, ada C++, ada Turbo Pascal dan sebagainya. Kemudian notasi-notasi yang digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun harus jelas. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian yang kita alami sehari-hari. Struktur dasar algoritma. Sekali lagi saya ingatkan, untuk pelajar sekapsa, mana-mana yang kalian anggap penting, silahkan dicatat. Ada 3 hal penting di dalam struktur dasar algoritma, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Ketiga tersebut kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah runtunan atau square. Sebuah runtunan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Ini nanti bisa menghasilkan sebuah hasil yang berbeda bila kita membuat urutan yang berbeda. Yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Jadi harus ada urutan. Kalau kita membuat ganda instruksi, maka instruksi sebelum menyusul yang lainnya, instruksi yang pertama harus selesai dulu. Sehingga komputer bisa menyelesaikan pekerjaan instruksi yang kedua. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari sebuah algoritma yang kita buat. Satu contoh berarti kan di dalam operasi matematika, angka yang di dalam kurung kan harus kita hitung dulu. Misalnya di dalam kurung 4 ditambah 3 kali 7, maka hasilnya 49. Nah, kita perhatikan kaidah atau operasional matematika ini. Kalau nanti yang di dalam kurung ini kita ganti, misalnya 4 ditambah di dalam kurung 3 kali 7, maka hasilnya tidak pas 9, yaitu 25. Nah, ini urutan-urutan sekuens ini harus kalian perhatikan betul. Struktur dasar di dalam penentuan algoritma. Contoh yang lain adalah bagaimana
kita diminta untuk membuat algoritmanya makan di restoran. Kira-kira bagaimana ya? Kita pernah diajak ibu, bapak, adik, kakak mungkin makan di restoran. Kemudian kegiatan makan di restoran tadi, apakah bisa dibuat penjelasan secara algoritma urut-urutannya? Jawabannya adalah bisa. Coba perhatikan uraian saya. Berikut algoritma makan di restoran. Yang pertama, tentunya kita sudah datang rame-rame ke sebuah restoran, maka kita pilih meja dan tempat duduk, itu pasti ya. Kemudian pesan makan dan minuman. Setelah makan dan minuman terhidang, kita mulai makan dan minum. Setelah makan dan minum, tentunya kita harus bayar. Nah, bayar tagihan inilah adalah hasil yang harus dicapai, hasil yang harus dibuat dari algoritma yang sudah kita susun secara beruntun tadi. Terkadang kita juga dihadapkan beberapa pilihan. Contohnya, satu contoh, kita punya uang 50.000. Kira-kira uang 50.000 ini kita pakai untuk apa ya? Kita akan menentukan akan makan dengan lauk apa, biasanya seperti itu. Kemudian makan di restoran mana. Nah, ini kan banyak sekali pilihan-pilihan ini. Nah, pilihan-pilihan yang banyak sekali ini di dalam teori algoritma kita tentukan lagi dengan, mohon maaf, kita namakan dengan algoritma pencabangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan satu juga kemungkinan kita akan menentukan beberapa langkah-langkah tertentu. Misalnya karena lapar sekali, kita melakukan kegiatan ke langkah yang kedua, yaitu pesan makan dan minuman lagi. Dan langkah ketiga berulang-ulang kali karena kita masih merasa lapar. Nah, inilah yang dikatakan dengan penentuan hasil dari algoritma pencabangan. Struktur yang kedua yaitu pemilihan, selection. Kadangkala suatu kejadian akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Hal ini tentunya pemilihan instruksi yang sesuai dengan kondisi tersebut harus kita perhatikan betul. Kondisi merupakan prasyarat yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi suatu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Itu juga ada suatu atau beberapa instruksi di dalam algoritma akan dilaksanakan sesuai dengan perintahnya bila kondisi dalam keadaan harus sudah terinput. Itu juga ada. Satu contoh. Ada satu kasus, kalian diminta untuk membuat algoritma penentuan bilangan genap dan bilangan ganjil. Maka apa yang akan kamu pikirkan? Tentunya kamu akan membuat sebuah penalaran, analisa. Kalau saya diminta untuk membuat algoritma menentukan bilangan genap dan ganjil, maka langkah berikut yang akan saya tempuh. 1, kalian akan membuat masukkan bilangan sebagai bilangan bulat, mungkin. Kemudian bagi bilangan dengan angka 2, simpan bila sisa pembagian dalam variabel sisa. Kemudian yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah keempat, tampilkan genap. Nah, langkah yang kelima, jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah ke-6, tampilkan nilai ganjil ke layar. Instruksi yang terakhir adalah selesai. Jadi suatu bilangan yang kita masukkan bila dibagi 2 hasilnya 0, maka genap. Bila masih ada sisa, berarti
bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, ini struktur pemilihan daripada instruksi yang kita gunakan di dalam membuat sebuah algoritma. Repetition atau pengulangan. Nah, ini juga satu syarat di mana di dalam sebuah program algoritma pemrograman, maka kita seringkali dihadapkan dengan beberapa statement pengulangan di dalam bahasa pemrograman, yaitu for, while, do while, repeat until, for, don't to do, for to do, dan sebagainya. Dari masing-masing itu tadi kita akan merintah komputer untuk mengulang input data yang kita masukkan sampai menampilkan hal yang terkecil sebanyak n kali, tampil di layar berapa kali. Satu misal, deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Deklarasikan nilai n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Kemudian yang ketiga, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter pengulangan yang sudah dilakukan. Masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Yang kelima langkahnya, masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Jika menentukan berapa kali pengulangan tersebut, kita tentukan dengan n-nya. Kemudian perintah yang keenam, set nilai counter dengan 0. Yang ketujuh, bisa ditampilkan ke layar hasil hurufnya. Dan yang kedelapan, lakukan penambahan counter dengan 1. Yang kesembilan, algoritmanya, jika nilai counter lebih kecil daripada n, kerjakan langkah ke-6, yaitu set nilai counter dengan 0. Ya, jika nilai counter sama dengan n, berarti selesai. Jadi n itu tadi adalah banyaknya pengulangan yang kita buat atau yang kita inginkan di dalam menyelesaikan sebuah instruksi algoritma. Nah, berikut tahapan-tahapan penyelesaian. Kalian bisa lihat bagian yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, ada satu masalah, kemudian kita analisa. Setelah itu tentukan modelnya, kira-kira modelnya algoritmanya apa. Nah, ini ya, kita analisa dulu dengan menggunakan logika. Kalau tidak masuk logika jangan dipikir, berarti masalah ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah logika dan algoritma komputer. Setelah kita menentukan algoritmanya, kita analisis ada tidak pengulangan di sana di dalam penyelesaiannya. Nah, baru kita menentukan bahasa program apa yang kita akan gunakan. Dan setelah kita membuat bahasa pemrogramannya, berarti kita mengeksekusi masalah tersebut. Setelah masalah tersebut tereksekusi, baru muncul hasil. Dan antara masalah, model, algoritma, program sampai dengan eksekusi, ini bisa kita inputkan di dalam bahasa pemrograman yang sudah kita pilih nanti. Sekali lagi, kriteria pemilihan algoritma yang jelas adalah harus ada output, kemudian efektivitas dan efisiensinya harus ada. Efisiensi, efektif, tidak memakan waktu yang lebih banyak, kemudian efisiensinya, ruangnya atau memorinya lebih kecil, misalkan seperti itu, sehingga kecepatan di dalam penyelesaian masalah menggunakan komputer lebih akurat. Kemudian jumlah langkah bisa berhingga, maksudnya ada barisan instruksi yang harus dibuat dalam satu urutan tertentu atau harus berhingga agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tidak memerlukan waktu relatif lama. Jadi jangan bertele-tele, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang D, harus berakhir dengan semi algoritma. Mungkin bisa berakhir dengan A aksen, maksudnya semi algoritma. Proses di dalam mencari penyelesaian suatu masalah harus berhenti dan berakhir
dengan hasil akhir yang merupakan solusinya, atau berupa informasi yang tidak ditemukan solusinya. Ditemukan maupun tidak harus berakhir. Karena hal tersebut bila bertele-tele terlalu panjang, maka memori akan memakan banyak memori di dalam komputer kita. Kemudian yang kelima, yang E, harus terstruktur. Urut-urutannya jelas. Langkah-langkah yang kita buat dalam bagian harus jelas. Ya. Ada permasalahan, kemudian kita tentukan modelnya, baru algoritmanya, kemudian eksekusi programnya, eksekusi hasilnya, dan kita print out hasilnya apa. Nah, ini strukturnya harus jelas. Jadi ada ketujuh langkah di dalam pembuatan algoritma. Saya simpulkan sekali lagi. Satu, definisikan masalah dulu, kemudian tentukan solusinya, kemudian pilih algoritma yang cocok, karena kita memilih algoritma harus mempertimbangkan efisiensi dan memori. Kemudian yang keempat, kita tulis programnya, yang kelima kita uji programnya, kemudian yang keenam kita menulis dokumentasinya. Kemudian yang ketujuh, silahkan program yang kita buat dirawat. Nah, para pelajar sekapsa yang saya cintai, di dalam contoh pembuatan algoritma, saya sampaikan ada satu permasalahan. Mungkin kalian pernah berkirim surat kepada kolega kalian. Kira-kira kalau kalian diminta untuk menentukan apa itu algoritma berkirim surat itu bagaimana, maka kalian akan berpikir, untuk anak-anak sekarang mungkin jarang ya berkirim surat dengan menggunakan selembar kertas. Nah, gini aja, cobalah berpikir, kira-kira algoritma menulis SMS itu bagaimana? Bisa nggak SMS itu kita algoritmakan sampai teman yang kamu kirimi SMS menerima? Kalau kalian sering melakukan apa itu hubungan dengan menggunakan surat, maka ada langkah-langkah yang perlu kalian tempuh dan bisa kamu susun di dalam sebuah algoritma. Yang pertama, tentunya kalian akan menulis surat di secari kertas. Setelah surat kita tulis kertas kita tulisi isi surat, kemudian masukkan sampul surat. Kemudian masukkan surat tersebut di dalam amplopnya, dalam sampul surat tadi. Setelah itu kita tutup dengan lem, kemudian kita tulis alamat yang dituju, kita beli perangko, kita tempelkan perangko, kita bawa ke kantor pos, atau kita masukkan ke bis surat di jalan. Dulu ada ya, bis surat di jalan-jalan itu ada tulisan bis surat, itu maksudnya surat-surat yang akan dikirimkan oleh warga, tidak perlu ke kantor pos, cukup dimasukkan ke kotak surat. Nah, kemudian surat tersebut akan diambil oleh tukang pos atau bapak pos untuk dikirim ke alamat yang dituju. Itu algoritmanya. Satu lagi contoh, tentukan nilai dari 4 persegi panjang maksudnya ya. Nah, bagaimana kalau kalian disuruh menentukan luas 4 persegi panjang? Maka buatlah algoritma menurut kalian bagaimana. Luas persegi panjang yang akan kita tentukan algoritmanya dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan nilai panjang dari segi 4 tersebut. Kemudian yang kedua, masukkan nilai lebar segi 4 tersebut, baru kita hitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Setelah hasilnya tampil, yaitu hasil luas segi 4
yang kita hitung tersebut. Keuntungan di dalam membuat algoritma, di dalam penyelesaian masalah, bagaimana kalau kita selesaikan dengan menggunakan algoritma, maka yang pertama, di pembuatan dan penulisan algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi artinya penulisan algoritma independen, bebas dari bahasa apapun yang kalian kuasai dan bisa dilaksanakan di dalam komputer, laksanakan saja. Kemudian yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ini syarat mutlak harus supaya semua bahasa pemrograman bisa membaca. Kemudian apapun bahasa pemrogramannya, outputnya yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jangan sampai menyelesaikan algoritma dengan Visual Basic hasilnya berbeda dengan kalau kamu menyelesaikan dengan C++. Tidak boleh. Karena apa? Algoritmanya sama, maka bahasa pemrogramannya sama, maka harusnya hasilnya juga sama. Nah, ini tolong diperhatikan pada notasi ketiga, notasi kedua dan ketiga. Nah, di dalam merencanakan sebuah algoritma, maka ada beberapa contoh. Bagaimana algoritma membeli pakaian di department store? Coba pelajar sekapsa, kalian pikirkan. Kalian pernah datang ke Golden untuk berbelanja yang di Golden Swalayan itu, atau mungkin ke Sri Ratu ya? Kalau dulu Sri Ratu tempat kita merupi pakaian, kalian mungkin biasa masuk ke department store. Di situ banyak pakaian yang perlu kalian lihat, perlu kalian coba, dan kalau suka silahkan dibeli. Kalau keuangan cukup, karena memang kita niat membeli pakaian. Nah, bagaimana? Langkah-langkah ini bisa nggak kita buat algoritmanya? Nah, algoritma untuk membeli pakaian itu yang pertama, memilih pakaian. Tidak mungkin kita tidak pilih-pilih karena segala modelnya kan beda-beda. Seleramu lain dengan selera saya. Kemudian setelah pakaian kita pilih, kita bungkus, kita mintakan nota kepada penjaga, kemudian kita disuruh ke kasir untuk membayar, baru kita terima struk pembayaran dan terima pakaian yang kita pilih. Nah, ini salah satu contoh algoritma yang sangat simpel. Teks algoritma di dalam pembuatannya harus berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Itu teksnya. Jadi sebuah algoritma harus berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian tidak ada notasi yang baku. Jadi algoritma ini harus menyelesaikan 5 kali 5 sama dengan 25, tidak boleh. Tidak boleh ada notasi yang baku. Ya, sebagaimana notasi bahasa pemrograman. Jadi pemrogramannya sama, algoritmanya sama, maka hasilnya juga harus sama. Kemudian yang ketiga, setiap orang dapat membuat atau putusan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan setiap algoritma tidak sama dengan teks program. Jadi algoritma itu di dalam penulisannya tidak sama dengan pemrograman. Yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu pseudokode di dalam notasi algoritma tidak dapat dijalankan oleh komputer. Agar dapat dijalankan oleh komputer, maka pseudokode dalam notasi algoritmiknya harus ditranslasikan atau diterjemahkan
ke dalam notasi bahasa pemrograman yang kita pilih. Jadi tetap algoritma berkolaborasi dengan pemrograman sehingga bisa dibaca di dalam komputer. Nah, kita sampai pada tahapan penyelesaian, tahapan menyatakan algoritma itu bagaimana. Coba lihat, tadi kita contohkan dengan bahasa pseudokode atau bahasa semu, yaitu mengekspresikan menggunakan gaya bahasa pemrograman. Contohnya, menghitung luas segitiga. Maka kita bisa membuat algoritma sebagai berikut. Buat start dulu, kemudian beri tanda tangan ke bawah, masukkan nilai alas, karena rumusnya kan kita diminta untuk menghitung luas segitiga. Kemudian masukkan nilai tinggi, hitung alas, yaitu luas alas kali tinggi dibagi 2. Setelah itu cetak hasil, stop. Bila ketemu hasilnya langsung kita stop. Ya, coba perhatikan kotak di samping kanan, algoritma di samping adalah algoritma yang sangat sederhana. Hanya ada 5 langkah saja. Ya. Dan algoritma ini tidak dijumpai pemulangan atau pemilihan. Jadi ya, paten. Maksudnya rumusnya menghitung luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Berarti kan tidak ada rumus yang lain. Nah, secara diagram alir dapat saya gambarkan sebagai ini algoritmanya. Start, masukkan pertama yaitu masukkan nilai alas tadi, kemudian masukkan kedua, masukkan nilai tinggi, kemudian periksa data alas dan tinggi sudah benar atau belum di dalam pemrosesan. Kemudian hitung maksudnya menghitung luas dari nilai alas kali nilai tinggi dibagi 2. Kemudian cetak luas maksudnya hasil dari penghitungan alas kali tinggi dibagi 2 tadi. Setelah itu berhenti, stop. Hasil sudah diketahui berapa. Cobalah kalian rancang algoritmanya. Ada beberapa penulisan algoritma. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah kalimat deskriptif. Yaitu di dalam menuliskan algoritma, bahasa struktur yang digunakan harus menjelaskan langkah-langkah. Misalnya bahasa Indonesia, structure Indonesianya atau strukturnya bagaimana. Contoh program, bagaimana kita menjelaskan bilangan ganjil dan genap, maka algoritmanya jika X habis dibagi 2, maka tulis genap, jika tidak, maka tulis ganjil. Seperti contoh yang saya berikan tadi di atas. Sebagai catatan, tolong dibedakan algoritma dan pemrograman. Jadi program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Ini bedanya ya. Algoritma dengan program itu bedanya di situ. Kalau program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis di dalam program adalah tahapan algoritma. Ya, terakhir saya bahas di sini saya perkenalkan tentang flowchart. Flowchart adalah juga akan kita bahas secara lengkap nanti di sesi pertemuan yang kedua. Sini akan saya bahas pintas saja. Flowchart merupakan suatu skema. Jadi kita kalau akan membuat sebuah algoritma, maka kita diminta juga untuk membahas dengan diagram alirnya bagaimana. Alurnya dari start mulai itu ya sampai ketemu hasil itu bagaimana. Satu contoh. Kita diminta untuk menentukan bilangan genap dan ganjil. Maka programnya di dalam flowchart dapat kita gambarkan sebagai berikut. Mulai ya. Kemudian baca nilai X-nya, nilai bilangan positif yang kita masukkan.
Setelah itu X mode 2 sama dengan 0. Maksudnya bila dibagi 2 sama dengan 0, kalau hasilnya ya maka tulis genap. Bila hasilnya tidak, masih ada sisa, maka tulis ganjil. Setelah itu selesai. Ya. Selesai, maksudnya selesai tahapan di dalam menentukan bilangan ganjil dan genap tadi berakhir. Dan yang membaca atau yang mengerjakan akan tahu bahwa nilai X yang kita masukkan tadi bernilai genap atau bernilai ganjil. Dan saya rasa itu sepintas yang saya bisa sampaikan. Bila mana kurang jelas, nanti silahkan kalian bisa klik di link di deskripsi di bawah, dan juga kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekapsa bisa. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian mata pelajaran dari ini mengenai logika dan algoritma komputer. Untuk tugas silahkan bisa diklik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.